Tapi TKP-nya memang paling ujung, Mbak. Kita kan dengar juga beberapa keterangan persnya Pak Ivan, begitu ya, ke awak media. Ini kasus yang paling menjadi pusat perhatian karena sangat rapih atau justru banyak jejak yang ditinggalkan? Yang pertama yang menjadi pusat perhatian karena memang hampir satu rumah ya. Hampir satu rumah yang satu keluarga bisa dibilang begitu. Terus ada pada saat olah TKP itu tidak semua bukti-bukti jejak-jejak kejahatan yang kita dapatkan di TKP. Jadi tidak ada justru, tidak semua begitu ya? Bukti-bukti hampir dibilang tidak ada. Hampir dibilang tidak ada. Oke, ini rumah, ini TKP ya, kita sampai Pak Ivan ya. Jadi ini disinyalir pintu samping ya, Ya, Pak ini Ivan ya? pintu samping. Pada saat kejadian, pada saat kita olah TKP, ini pintu samping dalam keadaan terkunci. Ini terkunci? Ini terkunci. Oke. Nah, kejadian itu kurang lebih dini hari, Mbak. Iya, betul. Dini hari pukul 2 sampai pukul 4. Di mana tetangga sebelah sini, ini nggak ada orangnya. Di sebelah sini nggak ada? Ini nggak ada. Oke. Tapi di belakang ini ada. Yang Di ini belakang- Pak? Ya, belakang rumahnya ini ada orang, ada penghuni lah Iya. gitu. Tapi nggak mendengar? Nggak mendengar. Sama sekali tidak ada mendengar bunyi atau Ya. minta tolong? Nah, itulah yang menjadikan minimnya saksi dari kami bahwa memang yang pertama yang saksi yang mendengar pun tidak ada. Tidak ada suara mencurigakan satupun ya Pak ya, Iya. yang didengar oleh keluarga ya. Jadi masih steril karena sejauh ini juga belum ada pelaku meskipun jumlahnya sudah beredar ya Pak Ya. di media juga soal pelaku yang berjumlah 2 orang Ya. dan bertopeng. Kita klarifikasi itu betul ya Pak? Ya, betul. Ini pengakuan dari korban sendiri ya Pak ya? Dari korban istri, Bu Siti. Ibu Siti ya? Ya. Meskipun belum bisa komunikasi tapi mencoba untuk menjelaskannya melalui mungkin gestur atau bagaimana Pak Faisal itu? Pada saat dievakuasi Bu Oke. Siti dari sini, warga yang mengevakuasi menyampaikan bahwa pelaku itu 2 orang dan bertopeng. Hanya itu. Setelah Bu Siti mendapatkan perawatan medis, agak sulit berkomunikasi. Jadi saya agak sulit mengkonfirmasi 2 orang itu bagaimana badannya, Iya. terus topengnya bentuknya seperti apa, Iya. itu sampai sekarang kita juga belum bisa mintain keterangan. Oke. Bagian dalam masih steril, belum bisa diintip nggak Pak kira-kira dari jendela atau? Saya bisa, tapi mungkin kita cuma buka Boleh. pintunya saja karena memang di dalam Masih steril ya Pak? masih steril. Kita gitu ya. membantu proses Oke, itu. Ya ini jadi sudah seizin dengan Pak Ivan, kita lihat untuk mengetahui coba masuk faktanya dari seperti apa. jendela ya. Iya, baik. Oke, sini. Oke, Ya. baik. Ah, Jadi ini prosesnya. ini ruang tamu. Ini ruang tamu ya. Ini ruang tamu. Nah, di dalam situ mungkin Mbak Balkis bisa Oke, lihat satu kameramen saya boleh lihat. Oke. ada jejak-jejak bercak darah ya. Ya. Nah, itu memang darah-darah yang ditinggalkan oleh korban Pada saat ditemukan posisi korban di mana Pak? di dalam truk. Semuanya. Iya, tiga-tiganya berkumpul di tengah. Kalau Mbak Balkis lihat ada Ya. kasur, Iya. itu ditemukannya korban Siti sedang tertidur. Di sebelah kasur itu korban cowok itu tadi. Larut tadi ya. Ya, di sebelahnya dekat dapur itu Ali. Jadi agak pisah begitu ya. Ya. Pada saat saya masuk ke TKP, di dalam sini hanya ruang keluarga yang terlihat acak-acakan. Betul. Dapur, kamar ada 2, itu semuanya rapi. Semua rapi. Ya, asumsi saya dalam imajinasi saya, mungkin pada saat ribut di sini, Bu Siti lari ke ruang tengah, Iya. di situ ada perkelahian hanya di ruang tengah. Artinya cuman saya tidak tahu motifnya apa memang sasaran mereka datang itu untuk manusianya atau untuk suatu barang. Tapi kalau untuk suatu barang tidak ada. Tapi konsentrasi penuh dari dugaan penganiayaan berat hingga menghilangkan nyawa itu ada di tengah, Di tengah di kasur itu ya. Sama sekali tidak ada pecahan beling dan segala macam dan lain-lain. nggak ada, bersih. Oke, dugaan kena benda tumpul dan segala macam. Kalau benda tumpul, iya dari hasil otopsi.
Tapi Namun bukan bendanya apa, apa kita tidak temukan. sama sekali tidak. Nah, ini pintu yang didobrak atau dibuka, ada tanda-tanda pemaksaan nggak dalam pembukaan? Kalau kita lihat ini cukup tipis ya, Iya. sehingga kalau sekedar ditendang saja pasti ini berlobang. Hmm. Berdasarkan cerita yang ada atau informasi yang ada, memang Iya. dia ngetok. Ini kan tipis. Iya. Tipis. Ini kalau ada pemaksaan pasti ini Oh, jadi memang bolong. diketuk ya? Ketuk, Iya. diketuk. Gitu. Dan kemudian yang membuka sang istri si Ibu Siti. Mhm. Seperti itu. Padahal itu jam berapa pekerjaannya? 1 pagi ya? Jam 2, Jam 2 pagi. jam 2 pagi. Dengan pasti insting dan experience dari Pak Ivan, jika ada seorang yang datang pukul 2 pagi diketuk lalu kemudian dibuka, sangat dekat tidak sih kemungkinan bahwa ia kenal? Karena kita kan Bisa biasanya jadi. Bisa psikologis kita tidak akan membuka pintu pada jam 2 pagi jika tidak kenal dengan orangnya. Ya, logika berpikir manusia pada umumnya di atas jam 10 biasanya tidak akan membuka pintu. Tapi ini Ibu Siti membuka pintu. Membuka Jam pintu. 2 pagi. Jam 2 pagi. Mungkin Dengan seorang kondisi yang tidak ada lagi loh di sini. ini gelap ya Pak? Nggak ada. Ya. Ini kita bisa lihat ya loh, ini gelap sekali, nggak ada penerangan ya Pak ya? Ya, Tidak ada penerangan Hanya rumah ini saja. hanya rumah sini. Berarti dengan adanya kondisi dan juga keamanan dan kenyamanan dari Ibu Siti ini sudah paling utama dan prioritas Ya. yang polisi kejar. Ya, prioritas. Cukup Jadi, optimis Bu Siti bisa lebih, nanti sudah pulih sedikit bisa mengidentifikasi lebih dalam lagi. insya Allah kami harapkan memang Bu Siti bisa menyampaikan hal yang sebenarnya. Mhm. Mungkin kita bisa bilang prarekonstruksi ya, kejadian yang sebenarnya. Mhm. Setidaknya kami bisa tahu gambaran apakah di dalam itu benar-benar dilakukan pembantaian tanpa perlawanan Ya. atau tidak. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, dari 2 orang pelaku ini Mhm. bagaimana ciri-cirinya? Betul. Itu yang jadi concernnya saya ketika Bu Siti telah pulih. Iya. Terus yang ketiga, kembali saya bilang tadi, saya akan berangkat dari histori. Betul. Dari histori, karena biasanya pembunuhan ini cuma 3 faktor, Mhm. yaitu faktor asmara, Iya. terus faktor sosial, Mhm. dan ekonomi. Oke. Oke, dari 3 faktor ini belum ada yang bisa saya simpulkan. Oke. Hanya Bu Siti yang bisa menyampaikan. Nah, tadi sedikit Pak Ivan saya terlupa juga. Di dalam kan tadi dikatakan hasil otopsi yang Pak Ivan berikan di konvers juga, di keterangan pers juga, akibat benda tumpul. Namun ada banyak darah tadi Ya. kita lihat di sana, masih ada darah kering di situ ya. Itu luka sayat atau murni dari efek dari benda tumpul yang mengenai organ-organ vital? Luka sobek. Luka sobek di badan. Kalau untuk Rustadi. Pak Rustadi itu ada yang saya lihat sebelum kita evakuasi mayatnya, Iya. karena mayatnya tengkurap ya. Iya. Saya lihat di bagian belakang kepalanya memang ada luka robek tiga luka. Aha. Terus kalau di dalam di dadanya ini Bagian karena dadanya. ketutup bantal Iya. pada saat itu. Jadi saya tidak tahu pasti sumber darah itu. Tapi kalau ada sumber satu genangan darah yang memang solid, bulat, itu saya duga dari kepala. Dari kepala Pak Rustadi. Apa yang bisa dilihat dari situasi sosial di sini juga Pak Ivan? Untuk pribadi Pak Rustadi itu pun kita tanyakan dengan warga, baik. Semua mengatakan baik. Ya, komunikasinya baik, tidak ada masalah apapun. Saya sampaikan juga pribadi Bu Siti bagaimana, sama mengatakan baik. Gitu. Makanya saya kembali cerita histori, kalau dibilang baik berarti punya histori permasalahan dari siapa. Oke. Seperti itu. Itu cara bagaimana cara mengkerucutkan juga ya. Ya. Pak Ivan. Apa yang bisa dibantu oleh masyarakat? Karena kan ini pasti juga bukan mudah, tempatnya juga yang mudah dibantu oleh semua pihak. Ya. Semua pusat juga harus sini. Nah, apa yang bisa dibantu? Sebenarnya kami selalu meminta bantuan ke warga apabila ada informasi-informasi sekecil apapun yang kita butuhkan untuk kita buat terang, Mbak. Kita buat terang. Beberapa warga sudah memberikan beberapa informasi yang sudah kita telusuri dan kita dalami juga. Namun hasil dari pendalaman informasi itu kami bisa dikatakan nggak ada kaitannya sama pembunuhan ini. Terpisah gitu ya? Ya, Ada terpisah. kaitan dengan
dengan peristiwa ini. Ada penutupan tidak ke area-area perbatasan atau lain-lain mungkin Pak Ivan? Sampai sejauh itu tidak perimeter yang ditempuh oleh pihak polisian? Enggak ada. Paling pada saat TKP awal hari H kita coba turunkan anjing pelacak untuk mencari jejak larinya pelaku. Namun jejak tersebut terputus ketika masuk persawahan. Ini semua sudah area pesawahan ya? Jadi terputus jejaknya sehingga juga anjing pelacak pun tidak optimal. Jadi anjing pelacak hanya sekitar sini saja kemarin Pak Ivan? Tapi ini kita sudah hitung 3 hari ya? 3 hari, ini udah 3 hari. Sampai saat ini jangankan pelaku, historinya pun saya belum tahu. Gitu. Bukan karena tidak ketemu, tapi memang karena saking tidak ada yang belum bisa ditemukan begitu ya sejauh ini. Nah, wow, ini sungguh kasus yang pelik juga ya? Ya, menurut saya tingkat kesulitannya sangat tinggi. Tingkat kesulitannya cukup tinggi ya, Pak Ivan. Jadi yang dibutuhkan juga sampai harus dicari-cari lagi. Betul. Dan kalau Pak Ivan dan mungkin anak buah semua staf belum bisa mendapatkan, harus ulang lagi dari awal. Ya. Artinya dari ke TKP lagi. Ya. Baik, dari keluarga ada tidak sih Pak informasi yang cukup membantu atau sama? Terpisah juga? Terpisah sama, tidak. Saya tidak tahu ya bagaimana hubungan keluarga besar masing-masing individu. Yeah. Namun memang mereka sama-sama tidak mengetahui aktivitas keluarga ini. Saya melihat kampung ini seperti hidup terkotak-kotak dengan keluarganya masing-masing. Pak Ivan, terima kasih sudah menjelaskan Pak Ivan, dan ini merupakan kerja keras juga nih, kerja berat juga untuk pihak kepolisian karena tadi ya mungkin kasus ini sudah ketiga kali dibawa ke kepemimpinan juga dari Pak Ivan, tapi ini yang tingkat kesulitannya sangat paling tinggi, sangat tinggi karena belum diketemukan kemudian yang sangat berarti, kecuali mungkin insya Allah nanti Ibu Siti sudah membaik, disitulah penjelasan yang mungkin bisa lebih luas dan lebih mendalam lagi untuk pengungkapan kedua pelaku yang diduga ada 2 pelaku sejauh ini. Terima kasih Pak Ivan. Kita akan temukan fakta berikutnya.